빛을 비추신 주, 우리 삶에 참 소망이 되시어 모든 문제를 지나 승리로 우리를 주 사랑으로 이끌어 주시네. 주님의 말씀이 우리의 모든 마음과 영혼을 전폐하시네. 영원한 삶으로 우릴 초대하시니 주의 그 뜻 따라 영원히 살아가리. Let's sing in bahasa Firman-Mu. Firman-Mu pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian. Mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Firman-Mu ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku, menjadikan berkat kehidupan kekal sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Firman-Mu ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku, menjadikan berkat kehidupan kekal sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. 주님의 말씀이 우리의 모든 마음과 영혼을 정케 하시네. 우릴 초대하시니 주의 그 뜻 따라 영원히 살아가. Let's sing once again. Firman-Mu.
kesayanganmu. Kau bersama
Haleluya, haleluya. Biar hari ini roh kami boleh bangkit kembali Tuhan. Supaya roh kami menyala-nyala. Sehingga jiwa kami Tuhan tidak tertunduk lesu. Jiwa kami tidak menjadi lemah kembali. Sehingga jiwa kami tidak menuntut. Tetapi kami ingin memberikan hidup kami kepada Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa untuk setiap kami yang ada di tempat ini. Sucikan setiap hati pikiran kami Tuhan. Supaya kami boleh menangkap firman-Mu yang indah. Supaya kami tahu bahwa firman-Mu memberikan petunjuk, kekuatan, masa depan, dan keselamatan yang kekal. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan. Mereka yang sakit, punya persoalan, tantangan, baik karir, studi, keluarga, rumah tangga, apapun juga. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Karena Engkau yang mengatur hidup kami. Engkau yang menuntun dan memberikan jalan. Serta membangun kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan. Suatu saat ketika seseorang itu saudara dia tersesat di satu tempat di namanya padang gurun, pada saat dia sudah hampir mati karena dia mencari jalan keluar dan tidak menemukannya. Justru yang ditemukan itu adalah emas dan harta. Maka apakah orang itu senang? Tidak. Dia sedih sekali. Karena yang dia cari adalah jalan keluar. Karena ini semakin ke dalam, semakin luas dia lihat itu hamparan padang gurun. Dan sudah tidak bisa melihat lagi jalan keluar. Yang dia lihat adalah harta benda. Dia tidak mungkin mengambil harta itu, saudara. Dia tidak senang karena harta itu. Karena yang dia cari saat itu adalah jalan itu sendiri. Demikian saudara hari ini. Kalau kita mencari keselamatan, dan kalau kita tidak menemukan keselamatan, maka saudara menemukan apapun juga itu mungkin tidak menyukakan kita. Banyak orang mencari kebahagiaan, tetapi kebahagiaan tidak ditemukan di harta benda. Semakin banyak harta benda tidak menentukan orang itu semakin bahagia. Tapi kerap kali orang itu semakin terikat dan menjadi tamak. Maka dia tanpa sadar saudara sudah berubah hidupnya. Bukan lagi rohnya yang menyala-nyala, tapi jiwanya yang haus. Bukan haus akan firman Allah, tapi haus akan dunia. Di tengah-tengah gereja juga sama sekarang. Karena semua orang saudara sudah disodorin untuk hal-hal seperti harta benda, bukan jalan keluar. Ketika kita mendapatkan satu proyek perusahaan, saudara, kita senang karena kita dapat usaha. Tapi ketika ada masalah, saudara tidak mikir usahanya itu. Saudara akan cari jalan keluarnya. Sebab itu hidup bukan kita cari usahanya, tapi temukan jalan keluarnya. Ketika saudara bisa masuk, bagaimana saudara bisa keluar? Itu yang paling penting. Banyak orang berkata, aku bisa masuk, menemukan berkat, menemukan segala sesuatu. Tapi dia tidak menemukan jalan keluar. Sehingga dia mati di situ. Contoh-contoh orang Israel di padang gurun. Dia tidak menemukan jalan keluar. Dia keliling-keliling selama 40 tahun, saudara. Dia tidak menemukannya. Dia cuma mendapatkan berkat-berkat semuanya. Tapi saat itu dia cuma ingin jalan keluar. Sampai dia mulai menggerutu kepada Tuhan. Buat apa di padang gurun? Cuma makan seperti ini saja. Walaupun ada mujizat, saudara. Lebih baik aku kembali ke Mesir, saudara. Kenapa? Karena dia cari jalan keluar. Saudara. Dia tidak menemukan jalan keluar. Kenapa tidak menemukan jalan keluar? Saudara, karena dia masih terikat dengan hal-hal duniawi. Sehingga dia mulai membandingkan antara dulu di Mesir dengan sekarang di padang gurun. Padahal padang gurun ini adalah titik tengah di mana dia mau kembali atau mau terus, saudara.
Nah, akhirnya dia tidak mencari jalan keluar lagi, tidak menemukan. Saudara, kenapa? Karena dia mulai, saudara, melihat mulai ada namanya kejenuhan. Ingat masa lalu di situ lebih enak. Ingat tentang dosanya, ingat tentang apa. Saudara, kita lupa bahwa kita ini sudah di tengah-tengah jalan. Bapak Ibu, kita tidak bisa kembali lagi. Kita lihat juga bagaimana saudara, kita lihat ini persaingan dunia. Bukan lagi persaingan sekolah, persaingan rumah sakit, persaingan gereja, persaingan apa, sudah begitu banyak persaingan. Tapi yang saudara perhatikan sekarang, kita bukan bersaing dengan sesama manusia. Karena Tuhan berkata, kasihlah sesamamu. Amin. Tapi kita bersaing. Sebenarnya kita hari ini disadarkan bahwa kita bukan bersaing dengan manusia. Persaingan kita sekarang dengan robot AI. Inilah zaman ini kita baru disadarkan. Firman Tuhan, saudara, apakah saudara semakin tenggelam dengan teknologi dan mendewakannya, sehingga saudara memuja-muja teknologi, atau saudara disadarkan bahwa sebenarnya kita sama manusia itu bukan untuk bersaing, untuk saling mengasihi. Tetapi tampillah robot AI ini menjadi pesaing manusia. Loh kok bisa? Bisa. Karena dengan adanya robot AI di satu tempat, 3-4 orang dikeluarkan PHK. Saudara, memang biayanya dia besar, tapi untuk menghemat semuanya, kerjanya lebih rapi dan juga tidak ada menanggung keselamatan. Contohnya dia lebih teliti, lebih tepat, tidak istirahat. Kita kan lain kalau kerja, harus keringat sebentar. Terus saudara merokok sebentar. Sebentar lagi saudara, sebentar lagi minum, sebentar lagi garuk-garuk. Benar kan? Kerja kita itu saudara, makanya nggak tepat. Terlalu banyak. Kalau robot-robot kan nggak tepat semua kerjanya. Semua on time semua dan nggak pernah capek saudara. Jadi kita ini sebenarnya dengan robot itu diperbandingkan semua kekuatan fisik, ketepatan kita kalah semuanya. Suruh ngitung kalah semuanya. Dia kalau suruh ngadili orang sesuai dengan aturan, dia tidak peduli orang kaya, orang miskin, yang diomong yang sesuai dengan aturan itu. Kita masih bisa pilih kiri kanan. Jadi di sini saudara, kalau kita melihat ini persaingan yang ketat sekali. Dan semakin canggih, semakin canggih. Tetapi sebenarnya kita punya keunggulan. Keunggulan. Saudara, bukan karena kuat kita, bukan tepat kita, disiplin kita kalah kalau soal itu. Kecepatan kita kalah semua. Kita dimakan umur, belum sakitnya, saudara. Kita kalah semuanya. Tetapi kita punya satu keunggulan. Atau beberapa keunggulan lah. Dan yang tidak dipakai dan tidak dipikirkan oleh kita di tempat ini. Malah kita mau nandingi robot. Dia pintar, aku harus pintar. Dia bersaing, aku harus bersaing. Tidak mungkin saudara. Terus kita terjebak semuanya. Terus apa keunggulan kita? Ingat satu hal, ini banyak. Ini sudah seri kesekian, seri ketiga. Seri 1-2 sudah dikotbahkan di Surabaya. Apa yang keunggulan kita? Robot tidak mungkin bisa ditempati sebagai rumah Allah. Tapi kita bisa menjadi rumah Tuhan. Tapi kita tidak pernah memberikan hidup kita sebagai rumah Tuhan. Maaf saya ngomong. Kita di gereja ngomong firman, pelayanan, pujian, doa, puasa. Tapi hidupnya bukan rumah Tuhan. Saudara. Kenapa saudara? Ya karena ada hawa nafsu. Karena jiwa kita itu menguasai hidup kita. Selagi jiwa kita menguasai hidup kita, bukan roh kita yang hidup. Maka hidup kita bukan rumah Tuhan. Saudara. Oleh sebab itu kita perlu hari ini untuk jiwa kita ini yang suka nyaman, suka mau menang sendiri. Tidak ada jiwa seseorang itu mau menderita, mau dirugikan. Itu tidak ada. Semua orang itu mau menang, mau dapat, mau tidak mau kalah. Tidak mau diremehkan, mau berhasil dan sebagainya. Tetapi roh itu kalau muncul, dia itu mau dirugikan, mau mengalah, saudara. Dan dia bertentangan dengan jiwanya. Akhirnya jiwanya itu terdidik. Karena rohnya itu hidup, saudara. Dan ketika roh itu hidup, disitulah roh Allah akan tinggal dalam hidup kita.
Tapi kita masih tetap jiwa kita, saudara. Sehingga kita mulai bergerak ini, coba sana, coba sini, sana, sini. Saudara, robot tidak membutuhkan Tuhan. Saudara, robot cuma ada programnya. Tapi kita membutuhkan Tuhan, tapi kita tidak pernah pakai itu. Saudara, betul ya? Bayangkan kita ini ada kelebihan-kelebihan sekarang. Saudara kalau lihat 3 seri besok ketahuan. Ternyata keunggulan kita itu begitu besar, tidak terpakai di gereja. Kita hanya jadikan semua itu seperti teori saja. Ada begitu banyak, saudara. Kita punya kelebihan juga satu, saudara. Itu kalau saya ngomong satu-satu bukan cuma satu-satu dikeluarin. Robot tidak mungkin punya hati yang suci walaupun dia tidak bisa berbuat dosa. Kita bisa berbuat dosa, tapi hati kita bisa suci. Bedanya, saudara. Loh, kenapa? Karena robot sudah didetek begini, dia tidak bikin salah. Dia tidak bisa suci, tapi kita bisa bikin salah, tapi bisa suci. Kenapa seperti itu, saudara? Karena kita punya pilihan untuk melakukan yang baik atau yang tidak. Robot tidak punya pilihan. Tapi kita selalu memilih yang salah. Saudara, di gereja kita memilih yang salah. Memilih lebih baik berkelahi, memilih lebih baik bersaing, lebih baik mengkritik, lebih baik, saudara. Tidak ada, saudara, kalau kita melihat untuk memilih yang baik, mengalah, mengampuni, supaya apa? Hati kita suci. Suci bukan berarti kita tidak bisa berpikir jahat. Saudara, robot itu lebih tepat kerja semua baik, tidak ada ngomong jahat, tidak ada ngomong suci, ya itu benar dia. Kalau soal benar kita kalah benar sama dia. Karena dia program jam 4 semua. Tidak pernah ganggu kita. Mungkin jam 4 programnya untuk bangunin kita. Dia datang jalan kita. Bos, jam 3 bangun dulu dong. Masa gua duduk sendiri? Nggak ada. Saudara. Dia tepat semuanya. Kita masih bisa. Nunggu jam 4, kok enak kamu tidur? Ganggu kita. Itu karena apa, saudara? Kenapa hati kita bisa menjadi suci? Karena kita ada pilihan. Pilihannya untuk jahat atau untuk baik. Jadi jangan salah. Ketika Tuhan memberi kepada kita hak untuk memilih, itu bisa mencelakakan kita. Dan memang banyak orang yang celaka. Tetapi itulah kesempatan untuk supaya kita menjadi suci. Saudara, suci itu harus ada hak pilih. Ketika dia memilih yang salah. Ketika dia memilih yang benar, itulah kesucian. Kita tidak dibuat oleh robot, seperti robot, tidak berbuat salah, benar semua, perfect semua. Tapi itu bukan suci, saudara. Karena dia tidak pernah ada pilihan. Sebab itu, saudara, begitu banyak pilihan. Setiap hari ada pilihan. Mau ngamuk, mau ngumpat, mau apa, mau doa, mau tidak, betul, mau masukin orang, mau pelayanan bagus, mau nipu, mau tidak, komplit, dan lebih banyak 10-20 pilihan, kurang lebih 97% yang salah yang kita kerjakan. Jadi kita lebih buruk dari robot. Makanya kita harus bersaing. Saudara, bagaimana sekarang, saudara? Kita lihat pelan-pelan saja dulu. Kita lihat dulu, saudara. Manusia itu, kalau kita lihat, saudara, dia punya visi ke depan. Dia punya visi. Ketika dia punya visi, dia punya karakter. Apakah visi ini aku jalankan? Apa aku percaya? Saudara. Apakah aku giat? Apa aku sungguh-sungguh? Itulah. Kalau robot tidak. Robot diprogram dan tidak punya lain. Ya cuma dilakukan ini. Saudara. Dia giat tidak ada, tapi lebih giat dari kita. On time. Betul nggak, saudara? Loh, tapi kita, berarti dia lebih giat, Pak. Betul. Tapi kita itu disebut giat beneran. Loh, kenapa Bapak kok bilang manusia bisa salah-salah? Robot itu on time, Pak. Berarti robot lebih giat. Betul. Tapi manusia itu giat lebih benar. Loh, kenapa? Padahal kita banyak salah. Karena kita punya pilihan. Saudara, robot tidak punya pilihan. Harus lakukan itu. Kita punya pilihan, gua tunda setengah jam dulu deh. Nah, benar kan? Seperti 5 garis bijaksana, 5 garis bodoh. Saudara, punya pilihan. Yang satu pilihan, mendingan aku isi minyak banyak deh.
daripada nanti kekurangan. Yang satu kurang bisa beli, betul nggak saudara? Pilihan. Tapi akhirnya yang kemudian kekurangan mau beli, ketutuplah pintunya. Sampai kalau robot nggak bisa, dia punya standarnya. Begitu kurang ngisi lagi, kurang ngisi lagi. Nah, berarti dia yang masuk surga. Robot tidak bisa masuk surga. Manusia bisa masuk surga walaupun banyak melakukan kesalahan. Saya paham saudara ya. Tapi bukan berarti, berarti saya lebih baik dari robot Pak. Karena saya bisa masuk surga karena kesalahan saya begitu banyak. Besok berbuatlah salah terus. Saudara, nanti surganya surga yang berapi-api. Saudara cari pohon tidak ada. Kenapa surga kok berapi-api? Ya saudara cari pohon yang dibakar. Bukan saya mengatakan kejahatan kesalahan itu benar. Bukan. Saudara, itu dari kehidupan kita. Supaya kita tahu kita salah, kita harus keluar dari kesalahan itu. Amin. Bukan di dalam kesalahan itu terus menerus. Makanya robot tidak bisa bertobat, kita bisa bertobat. Robot tidak pernah bisa bertobat. Saudara, kenapa kita tidak pernah bertobat? Sudah 6 poin saya ngomong keunggulannya. Tapi kita hampir tidak lakukan, bukan? Jujur kita ngomong di gereja sekarang ini. Ini zamannya robot soalnya. Jadi kita sekarang bisa sadar. Gua orang hebat, gua bisa nipu, gua bisa ngomong sana, ngomong sini. Saya kasih tahu saudara, robot lebih pintar dari kita. Terus gimana caranya? Kita punya Tuhan, dia tidak punya Tuhan. Amin. Kenapa kita tidak kembali kepada Tuhan? Ketika kita tidak kembali kepada Tuhan, kita jauh di bawah robot. Karena robot tidak punya nasib. Dia hanya cuma ditentukan untuk program kerja. Setelah selesai dia tidak dipakai. Tapi kita ditentukan nasib. Baik dan buruk. Saudara. Loh, bagaimana baik dan buruk itu? Umur kita bisa ditambah, bisa dikurang. Tergantung dari apa yang kamu tabur. Itu akan kita tuai. Apakah sekarang ini saudara menabur? Nggak pusing. Orang nggak minta buat apa. Gitu loh. Itu orang susah. Memang malas, biar aja deh. Gitu. Gereja gini, itu sih mau dia mau nggak ke gereja terserah dia lah. Saudara tidak pernah menabur doa, menabur kebaikan, menabur kemurahan, menabur belas kasihan, apalagi menabur dalam roh. Siapa penabur daging akan menuai kebinasaan. Siapa menabur roh akan menuai hidup yang kekal. Amin. Kenapa kita tabur daging terus? Iri, sakit hati, benci, geger. Tidak ada yang nabur yang baik. Saudara. Marilah saudara memakai kata-katamu untuk membangun dirimu, membangun orang lain. Saudara. Bukan untuk meruntuhkannya. Itu. Kita lihat dulu, saudara, tadi dikatakan temanya pemimpin visioner berkarakter Kristus. Tapi sebenarnya itu adalah persaingan antara manusia dengan robot AI. Nanti di YouTube-nya akan keluar itu bukan manusia pemimpin visioner, bukan. Tapi saudara, persaingan antara manusia dan robot AI. Itu lebih menarik seorang. Tapi kalau pemimpin visioner, orang gak kepingin, saudara. Hidup suci, langsung dilompati cepat saudara. Nggak ada yang mau itu. Gitu loh. Aku menemukan, gitu loh. Di tengah-tengah kegelapan. Ada sesuatu, orangnya semua. Luar biasa enggak? Pokoknya begitu. Saudara lihat, ada orang keserempet sepeda, jatuh. Ada orang kelindes truk, sampai ususnya terburai, dibaca. Gila enggak manusia? Loh ini jujur ngomong. Kita tidak akan pernah lihat hal yang baik pikiran kita. Selalu kita cari yang jahat, yang mengerikan. Gitu loh. Maka runtuhlah rumah ini. Satu orang korban. Jadi kita diam biasa lah. Gitu loh. Lain lagi, gitu loh, saudara. Seorang anak membunuh ibunya dan bapaknya. Gempar dilihat. Karena mungkin kita akan melakukan yang sama mungkin saudara. Gitu. Gak ada pikiran kita yang baik, gak ada. Manusia sudah dididik ke situ. Sudah hancurlah semua.
Makanya kita lihat hidup dalam visi dan berjuang. Karena robot tidak ada perjuangan, kita ada perjuangan. Perjuangan apa? Melawan daging kita, melawan hawa nafsu kita, mengalahkan segala jiwa kita yang berontak, yang mau menangkan diri sendiri, mau ego sendiri, tidak mau tahu yang lain. Robot tidak ada perjuangan, ya itu aja dikerjain. Loh, saya berjuang apa, Pak? Berjuang ketika kamu tidak mau berdoa, tapi kamu mendoakan orang lain. Amin. Itu perjuangan. Karena untuk yang baik itu ada perjuangan. Yang tidak baik tidak ada perjuangan. Itu otomatis. Loh, kok otomatis? Karena jiwa kita di sana. Saudara, membangunkan roh itu sulit. Karena daging itu sudah bangun lebih dahulu. Saudara. Makanya saudara lihat itu bayi begitu lahir. Pasti nangis dulu. Tidak ada bayi lahir berdoa dulu. Bapa kami di surga. Tidak ada saudara. Itu diajar sekian tahun. Memang sudah dunia, makanya kita sekarang sudah ada usia kini, kita yang mendidik. Saudara. Karena kita bukan lahir dari ibu kita lagi. Tapi kita sekarang lahir dari firman Allah. Sehingga mulai kita hari ini belajar seperti itu. Dulu kita lahirnya dari ibu kita. Terus kumpulan seperti itu, makanya bicaranya itu. Tapi sekarang kita lahir dari firman Allah, dari Tuhan. Kita harus bicaranya lain, Bapak Ibu. Amin. Sudah yang lama itu harus ditinggal. Yang baru tiba. Itu firman Allah kalau digabung bagus sekali. Makanya kalau kita sudah menumpuk ke dunia gak akan pernah ngerti. Kita cuma milih-milih yang mana yang senang. Kita lihat dulu saudara. Yaitu Amsal 29 ayat 18 dan 19. Bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang berpegang pada hukum. Hukum itu saudara satu perjuangan bagi kita hari ini. Untuk melakukan hukum itu lebih sulit daripada saudara. Daripada melanggar. Orang melanggar lebih gampang. Melakukan hukum lebih sulit. Ketika ada satu peraturan dipakai, diterapkan, orang itu merasa tertantang. Kenapa kebebasanku kok dilarang? Saudara. Tapi kalau tidak ada hukum, dia mungkin tidak ada urusan itu. Tapi disitulah dia lihat sembarangan saja tidak teratur. Gereja juga sama kalau tidak ada visi, hanya cuma gereja, cuma ngomong firman Allah. Hanya cuma menyenangkan manusia, tidak ada tujuan ke depan buat apa. Kalau saudara kuliah tidak ada jurusannya, pokoknya kuliah gak ada jurusan. Saudara mau gak? Nanti terakhir kali jurusannya, saya sudah ikut sekolah sampai mahasiswa, pelajaran semua sudah, matematika semua. Jurusan apa? Jurusan cuci baju, luar biasa ini. Enggak saudara? Banyak seperti itu. Jangan-jangan di sini reaksinya kurang, jangan-jangan di sini ada robot AI. Bisa ini saudara. Benar. Bedakan robot AI dengan manusia dari mana? Ayo coba cek. Saya bisa tahu, yang ngantuk itu pasti manusia. Coba lihat yang tidur itu pasti manusia. Robot gak pernah tidur. Itu coba lihat ya. Oh itu manusia. Gampang. Itu manusia sesungguhnya. Kasih dan doa karena dia. Benar saudara. Kalau robot tidak bisa didoakan. Dan yang kedua apa Pak? Oh banyak. Saya tidak mau cerita banyak lah. Nanti saya cerita. Tapi ini kenyataan untuk membedakan. Apakah di gereja ini ada robot atau manusia? Gampang. Waktu dengar firman yang suka buka WA, itu manusia. Karena robot tidak mau. Kenapa? Karena robot kalau dengar ya dengar. Ditanya detik ke-10. Pak Fengki kot Bapak, plus langsung keluar. Saudara, menit ke-1 Pak Fengki kot Bapak. Tadi gua lagi WA. Beda saudara. Persaingan begitu ketat sekali. Robot bisa hafal, kita mungkin tidak hafal. Saudara, tapi kita merenungkan, robot tidak bisa merenungkan firman Allah. Amin. Dia cuma mengisi. Pernah merenungkan firman Allah, pulang ya pulang. Tadi gerejanya ya rame ya lumayan lah. Tapi gua kesal di samping gua itu. Gitu loh. Robot kelihatannya tidur. Sudah kan itu manusia Bapak Ibu. Makanya saudara hari ini mesti ada perubahan-perubahan ketat. Gitu. Kalau enggak, saudara kita akan kalah. Kita perlu berjuang karena manusia itu berjuang.
Saya kasih contoh ya, contoh aja. Contohnya banyak, cuma satu-satu, nggak boleh sama semua. Saya iseng-iseng nonton Dunia Binatang. Kemarin tuh ada beruang. Ush, ya nganggur ya lihat beruang lah. Saya melihat beruang bukan beruangnya. Lihat 3 anaknya lucu itu. Begitu keluar dari mana? Dari salju. Anaknya tidur-tidur. Saya langsung terkejut. Beruang itu belum makan 4 bulan. Ternyata waktu mau musim dingin dia makan banyak. Terus dia begitu musim dingin dia masuk. Dan dia tidak makan, cuma duduk-duduk. Supaya energi dia ambil. Dan dia melahirkan anaknya 3. Ketika anaknya dikeluarkan, lucu-lucu saudara, tidur sana, tidur sini. Senang semua. Tidak lama lagi saya terkejut. Beruang itu jalan, ditoleh anaknya ikut. Langsung mendaki. Ternyata dia di tempat yang paling bawah. Dia harus keluar ke tempat tinggi. Dan itu batu-batu curam. Ada saljunya. Mamanya enggak gendong. Mamanya jalan aja. Anaknya kecil, jatuh, dibiarin. Itu masih tinggi. Saya bilang, wih gawat ini, bisa mati. Di tengah saudara gini berjuang. Saya pikir mama ini enggak benar. Terus saudara, kenapa harus begitu? Saudara, beruang itu dia tahu hidupnya keras. Kalau mulai kecil anaknya ngesti, saudara, kalau tidak berjuang, dia tidak akan pernah hidup. Jadi dia mulai kecil harus kuat kukunya. Dan dia harus tahu dunia ini keras. Harus berjuang untuk menang. Amin. Dia tidak boleh malas untuk hidupnya. Walaupun dia merasa tidak mampu, kedinginan. Dia tinggal mamanya, dia terus ikuti mamanya. Sejauh mana dia ikuti terus. Untuk melatih cakarnya. Walaupun dia tahu itu berisiko besar. Demikian Yesus mengajar kita untuk berjalan. Saudara. Tapi kita tidak mau berjalan dalam iman kita. Kita selalu berjalan dengan kekuatan kita sendiri, dengan kemauan kita sendiri. Makanya dia katakan, saudara, roh itu penurut daging itu lemah. Coba saudara kalau kita ini lihat beruang itu. Tidak mungkin dia harus ikut mamanya. Sampai dia melorot turun, sampai cakar-cakar, turun sampai jatuh lagi. Naik lagi dia. Mamanya cuma lihat dari atas, dengan bawah. Bayangin, Tuhan masih mau turun, mau menggendong kita. Kurang apa saudara? Itu dibiarin. Setelah itu saya lihat, waduh mama ini senang, dia selesai. Masuk di laut, di SS itu, arus. Mamanya berenang. Tiga-tiga ini gak pernah diajar berenang, tapi bisa berenang. Tiga-tiga. Tapi yang satu disebut si, berarti perempuan. Saudara, itu hanyut. Mamanya gak nolong, cuma lihat. Sedih. Tapi hilang, tinggal 2. Kenapa saudara? Dunia ini, beruang itu adalah dunia perjuangan. Kalau saudara tidak punya mental berjuang, saudara akan kalah dengan semua. Karena robot tidak kreatif, kita kreatif bisa bikin robot. Robot tidak kreatif bisa bikin manusia, betul nggak saudara? Nah kalau kita nggak berjuang, nggak ada kreatif. Duduk diam pasif. Jadi kalau berjuang manusia. Kalau nggak berjuang robot. Kalau tidur-tiduran beruang gitu saudara. Kurang lebih gitulah. Saudara mesti hati-hati dulu lah. Jadi kita harus punya visi, saudara. Dan kita harus kerja berjuang dengan visi itu. Tuhan kasih visi di gereja kita. Ada orang cuma datang di gereja kita, saudara. Begitu, oh ya aku percaya diberkati. Hilang. Dia nggak pernah berjuang. Dia seperti Lot yang mendapatkan berkat dari Abraham. Tapi ketika Lot, oh gue bisa. Ingat saudara, aku bisa, oh dia bisa, oh kayak aku bisa. Aku ngerti cara berdoanya, ini diajari Abraham. Dia keluar daripada visi. Dia berjuang bukan pada visi yang ada. Dia berjuang menuruti hawa nafsunya. Aku punya duit, aku mau dipuji, aku mau besar, aku mau ngatur sendiri. Saudara. Maka dia ada di Sodom dan Gomora. Dan apa? Lot jadi pemimpin. Tapi di akhir hidupnya, Lot dengan 2 anaknya, istrinya menjadi tiang garam. Semua harta habis semuanya. Dan keturunannya, lahirlah keturunannya dia saudara, yang bukan Kristen.
Mengerikan bukan? Padahal kumpulannya Abraham, visinya sama, diberkati, cari tuannya sama. Tapi dia keluar dari visi itu. Dia punya visi, cita-cita sendiri. Jangan main-main, saudara. Jangan main-main, begitu banyak sekali. Beruang juga sama. Wow, mama aku bisa mah. Tapi satu hal beruang itu yang, ini kok cerita tentang dunia binatang, saudara tertarik. Mamanya cuma jaga satu aja. Kalau untuk alam mamanya nggak jaga. Lu cari-cari sendiri, lu hanyut-hanyut pokoknya cari sendiri, naik sendiri, ngikuti mama. Tapi kalau ada musuh, mamanya akan bantu. Betul nggak saudara? Mamanya, untuk musuh, mamanya akan bantu. Tapi kalau untuk alam, lu mesti berjuang. Tuhan juga memberi kepada kita musuh itu saudara, iblis. Itu Tuhan akan memberikan firman-Nya untuk supaya kita bisa melawan. Tetapi untuk perjuangan, saudara harus berjuang untuk mengalahkan hawa nafsumu, mengalahkan jiwamu yang selalu menuntut mau nyaman, mau enak. Ini anak manja yang akan membuat engkau hancur di kemudian hari. Saya ngomong sama seseorang, saudara, saya sekarang waktunya menaruh pedang. Ingat, kalau kamu tidak ambil pedang itu, jangan salahkan. Kalau pedang itu diambil penjahat orang lain. Saya paham saudara. Momentum Tuhan berikan kepada kita. Firman Allah. Tapi itu pedang firman. Tapi kalau kita tidak memakainya, kita akan menyesal seumur hidup. Tuhan tidak memberikan senjata langsung kayak pistol, kayak granat. Tidak. Dia tidak memberikan uang satu gebok. Tidak. Tapi dia memberikan firman Allah. Amin. Lebih dari pedang, lebih dari semua. Tapi kita meremehkan firman Allah itu. Jujur ngomong. Kita lebih mengandalkan orang yang kita lihat. Saudara, kita bicara fair-fairan aja. Saudara cari orang yang kaya. Datang 2 orang kaya di sini, gereja ini penuh. Loh kenapa? Orang lihat ada orang kayanya. Tapi orang yang datang di gereja ini belum tentu. Kenapa? Dia punya gengsi. Gua di gereja, harus gereja, karena aku kaya. Harus di tempat yang besar, yang megah, mewah. Supaya perutnya jangan turun. Betul nggak saudara? Jadi dia tidak cari Tuhan. Dia cari posisi supaya tidak turun. Bukan mencari posisi supaya naik di hadapan Tuhan. Inilah bahayanya. Padahal dia dulunya orang-orang susah di gereja. Hati-hati saudara. Tanpa sadar jiwa kita akan memimpin di situ. Hati-hati di situ. Makanya saudara akan melihat. Saya kalau ngomong-ngomong gampang sama beberapa teman. Gitu. Oh gereja kalau besar gampang. Kalau besar, kalau memuridkan tidak gampang. Gampang. Sewa gedung yang megah, yang mewah. Di tempat yang prestis. Yang datang pasti orang kaya. Walaupun pujiannya, oh pasti muncul semua. Kenapa? Orang yang mempertahankan gengsinya di situ dia saudara. Dia tidak mau turun. Tapi yang tidak pernah ingin naik. Orang yang ingin naik. Dia tidak pernah melihat daerahnya. Loh kok bisa? Ketika dia, saudara pergi ke satu tempat makan, dia mau pergi restoran bintang 7. Tetapi kalau di kerjaan, dia mau pergi ke hutan. Bukan nggak? Betul-betul. Kok diam semua ini? Betul kan? Ketika dia mau menjamu orang atau dijamu orang, dia mau makan yang mahal. Tapi dia kerja, dia cukup beli McDonald, makan di mobil. Berarti saudara tahu ini artinya. Kalau kita mencari kemahalan, mencari kesenangan, berarti kita cuma menjaga prestis kita, tidak pernah menaikkan harga kita. Tapi kalau kita mau berkorban, kita sedang menaikkan harga kita ke atas. Katakan amin dulu saudara. Makanya orang yang menjaga dirinya tetap berdiri teguh akan jatuh. Tapi orang yang mau berlutut di bawah kaki Tuhan akan ditinggikan oleh Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang luar biasa. Ini kesalahan-kesalahan saudara. Makanya kita lihat dulu Wahyu 13 ayat 14 dan 5. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Ini akhir zaman. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang. Jadi ini karena peperangan, saudara. Namun yang tetap hidup. Artinya
AI patung itu dipakai, saudara, hanya untuk menambah uang, kekayaan saja. Patung AI tidak pernah dipakai untuk hal-hal yang baik. Tapi dia dipakai untuk bisnis. Betul nggak saudara? Dan untuk perang. Ada orang bikin patung biaya yang besar. Saudara. Supaya apa? Supaya bertobat dari Tuhan. Tidak ada. Semua orang bikin mengeluarkan uang ini. Hanya supaya menghasilkan uang. Menggeser saudara. Nambah patung ini. Kan apa itu robot ini. Karena nilainya lebih hebat daripada saudara 3 orang. Dia bisa mengumpulkan berita jam 7 tepat, ngomongnya apa, dapat apa. Wah, persis semua, kita kalah semuanya. Karena orang yang membuat ini adalah untuk ekonomi dan untuk peperangan teknologi. Ya. Terus kita lihat ayatnya. Makanya sekarang orang menghormati itu semua, menyembah dan berarti bukan pakai dupa, kasih makanan bukan. Jadi dia sudah tidak menghargai manusia. Nanti suatu hari ada orang akan menikah dengan robot AI. Tinggal ganti muka. Kalau bosan cari lagi muka, ganti kulit, kasih ganti muka. Wah, nak ganti-ganti itu saudara. Betul nggak saudara? Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Nyawa, bukan roh. Sehingga patung binatang itu ya hampir sama sebetulnya. Berbicara juga dan bertindak begitu rupa. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Nyawa itu berarti satu kehidupan. Roh itu milik Allah. Beda saudara. Binatang itu ada nyawa. Kalau roh belum tentu ada dia. Makanya Allah tidak pergi ke nyawa kita. Allah pergi ke roh kita. Saudara. Dia punya kreasi. Dia bisa hidup. Tapi bukan roh, saudara. Ini saudara pelajari benar-benar. Roh lah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Ketika kita mulai tidak bertobat, kita mulai memungkiri Tuhan, kita punya roh. Roh kita kembali kepada Tuhan, nyawa kita masuk neraka. Kenapa nyawa kita masuk neraka? Kita dianggap sudah seperti binatang. Loh kenapa Pak? Karena selama di dunia kita tidak ubahnya seperti binatang. Kejahatan terus. Paham saudara? Walaupun punya roh. Maka saudara lihat itu. Ya kalau saudara baca firman begitu banyak. Memang saudara mesti banding-bandingkan beberapa ayat. Baru bisa tahu. Karena terjemahan-terjemahan ini kan agak berbeda-beda. Dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung itu akan dibunuh. Artinya saudara, kita kalau sudah tidak punya patung AI, sekarang saudara orang gempar semua. Kita akan bukan dibunuh, mati pelan-pelan dibunuh oleh saingan bisnis kita. Itu artinya. Jadi kita punya banyak makna. Firman itu bukan untuk hal tertentu saja, tapi itu untuk perilaku kehidupan kita. Penafsirannya itu bukan untuk perang, tapi sebenarnya, tapi itu untuk perang pedang itu Pak. Betul, tapi pedang itu saudara juga untuk saudara hal yang baik. Amin. Bisa untuk motong, nah saudara. Bisa untuk jaga diri, ada begitu banyak. Bisa untuk hiasan, terlalu banyak. Kita lihat hal yang kedua, dikasih Tuhan dibentuk karakternya. Ayub 7 ayat 17 dan 18. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan? Dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Tuhan mengasihi kita, tapi ada ujian. Saudara, ujian itu setiap hari Tuhan datangi kita dan ada ujian. Tapi ujian bukan untuk mencelakakan, tapi diuji Pak. Diuji itu, saudara, ingat, apakah kita bisa suci? Benar nggak saudara? Kalau nggak ada ujian, nggak ada namanya kesucian. Kalau nggak ada pilihan, nggak ada namanya suci. Paham saudara? Kalau nggak ada hukum, nggak ada namanya penghargaan. Loh, semua baik nggak baik ya nggak ada hukum. Begitu ada hukum, ada hukuman, ada privilege.
Jadi saudara jangan lihat hukum itu jahat. Jangan lihat ujian itu jahat. Memang kelihatannya nggak bagus. Saya juga nggak mau diuji. Tetapi itu untuk menentukan kita suci atau tidak. Jadi inilah sesuatu fakta. Yang dari Tuhan jangan dilihat hal yang buruk saja. Dia datang setiap pagi. Dia anggap kita agung mulia. Luar biasa nggak ada. Tapi diizinkan uji. Diuji bukan untuk dibunuh. Diizinkanlah, saudara. Kita diperhadapkan kepada dunia. Ini ujian. Gitu. Ada pilihan. Saudara mau pilih yang mana? Hati-hati dalam pilihanmu. Kalau tidak bisa memilih, kembalikan pilihan itu kepada Tuhan kembali. Kalau belum dewasa rohani, kembalikan pilihanmu kepada Tuhan. Kita akan bicara hal yang nanti ibadah kedua tentang kedewasaan rohani. Penting sekali saudara hari ini. Makanya kalau kita melihat saudara, kita ada banyak hal yang kita bicarakan yang kedua ini. Yaitu dikasih Tuhan dan dibentuk karakternya. Yang namanya robot tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu balas budi. Karena dia tidak punya orang tua. Betul nggak saudara? Itu yang penting. Kita punya orang tua. Jadi kita tahu harus berterima kasih dan balas budi. Robot tidak punya orang tua. Nah, siapa di sini yang tidak dilahirkan oleh orang tua? Ya tidak tahu balas budi dia. Tapi kalau dia dilahirkan dari orang tua, dia mesti tahu balas budi. Makanya dari orang tuanya dia bisa tahu. Mas saudara lihat ini sekarang. Kalau mama sakit, anak susah untuk jaga ngurusinnya. Tapi kalau anak sakit biar mama capek. Semua 1 bulan itu jaga di situ kuat. Tapi kalau saudara mama sakit, 7 anak jaga giliran aja pasti berkelahi. Sudah lain. Saudara sekarang mamamu gitu, nanti saudari anakmu lakukan gitu. Memang kita tidak bisa memberikan kepada mama kita semua. Karena kita juga punya tanggung jawab. Betul nggak saudara? Tapi firman Allah berkata, hormatilah orang tuamu. Ada nggak di gereja hormati orang tua? Sudah tidak ada Bapak Ibu. Gereja semakin hebat, semakin pujian semakin hebat. Gereja semakin besar. Lihat tingkah laku anak-anak semua. Sudah pada berandal semua. Saudara lihat anak-anak, bukan semua. Semua maksudnya yang jahat. Yang nggak jahat, nggak semua. Coba lihat saudara nanti lihat. Saudara mau di WC, mau di restoran, mau di apa. Orang mau 16, 17, 18, 23, mau celana pendek, mau anak miskin kaya. Datang gerobak gini. Nggak ada sopan santun. Dulu kita begitu aja mapas. Kalau kita tenang, apa sih Pak? Bayangin, ini ayat 2 ini. Betul nggak saudara? Lahir bukan dari orang tua ini. Ini jujur Bapak Ibu. Gitu loh. Ini kalau kita nggak didik kembali hanya cuma cari Tuhan, tapi tidak pernah hidup bersama dengan Tuhan. Sama dengan cari harta, tapi tidak bisa menikmati hartanya. Mati di tengah jalan, karena tidak menemukan jalan keluar. Udah ketiga, kalau kebanyakan nanti jadi robot semua di tempat ini. Ini misi terakhir Pak, tidak boleh. Ini sudah 10 menit lagi bisa jadi robot beneran kita ini. Sahabat Tuhan, robot tidak pernah dijadikan sahabat sama Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan rohnya, tidak pernah memberikan darahnya, tidak pernah memberikan tubuhnya kepada robot. Tapi kita diberikan roh dan darahnya. Amin. Tuhan tidak pernah mati untuk robot. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Luar biasa enggak saudara? Sampai dia rela mati untuk kita. Tapi dia bangkit kembali. Ayub 32 ayat 8. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa itulah yang memberi kepadanya pengertian. Bukan jiwa. Roh yang di dalam manusia.
Kalau saudara masih hidupnya bebal, maaf ya, sini tidak ada. Gitu. Hampir semua tapi yang jahat, bukan di sini. Kalau saya ngomong semua itu berarti yang jahat-jahat aja. Nggak boleh semua digabung. Kalau orang punya pengertian, makanya saya mendidik saudara untuk hidup bijak, berhikmat, saudara, untuk tertib. Aduh Pak Fengki, nggak perlu gereja begitu. Kalau tidak seperti itu berarti saudara tidak ada rohmu hidup. Jadi harus punya roh hidup itu supaya punya pengertian. Amin. Pengertian. Kita lihat beberapa ayat. Yeskiel 36 ayat 26 dan 27. Ini yang terakhir. Maka saudara jadi manusia semua hari ini. Kenapa? Begitu terakhir nafasnya kencang. Oh berarti manusia dia. Kalau tadi masih robot semua. Oke. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Dalam batin kita, Tuhan berikan hati yang baru, roh yang baru dalam batin kita. Ya berarti batin itu ada apa? Ya batin berarti kan ada jiwa juga di situ. Tapi kalau diberikan roh yang baru, jiwa itu harus betul-betul tidak boleh mendominasi di dalam hidup kita. Karena jiwa itu tidak pernah mau untuk memberikan hidupnya. Sorry berkorban, dia mau prestisnya. Dia mau yang nomor satu, tidak mau kalah. Terus ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Roh Tuhan masuk. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Puji Tuhan, robot itu melakukan kehendak manusia. Tapi manusia melakukan kehendak Tuhan. Ingat saudara. Amin. Karena robot itu diisi program oleh manusia, melakukan kehendak manusia. Manusia diberi program oleh Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari ambil waktu sejenak. Terima kasih Engkau memberkati kami semua di tempat ini. Engkau sucikan setiap kami. Robot tidak pernah lelah. Tapi kami lelah. Oleh karena kami lelah Tuhan. Maka firman-Mu berkata, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berjerih lelah. Karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya di sini. Robot tidak pernah mengenal lelah. Kita mengenal lelah. Tapi di tengah-tengah kelelahan saudara, itulah Allah mengasihi kita. Karena Dia menawarkan hidupnya. Supaya kita datang yang letih lesu dan berbeban berat. Kau memberkati kami semua di tempat ini. Sungguh kami punya Tuhan yang hidup, yang luar biasa. Kami kerap kali meratapi kelelahan, ketidakberdayaan. Saudara, kerap kali kita selalu bersungut-sungut. Karena kita merasa lemah, gampang capek, sakit. Apakah kita mau seperti robot tidak sakit? Apakah kita mau seperti robot? Kalau kita sakit, kita lemah, ada pilihan dalam kita. Ketika engkau lelah, engkau lemah, mau gak engkau tetap datang ke gereja? Ketika engkau lelah, mau gak engkau tetap menabur? Itulah namanya kekuatan manusia, kelebihannya. Yang tidak pernah kita pakai. Ketika kita lelah, kita tinggalkan gereja. Kita kekecewa, kita tidak pusing-pusing Tuhan lagi. Padahal disitulah sebenarnya keunggulan kita. Di tengah-tengah pilihan terdesakan dua yang berbeda. Kita ambil perjuangan untuk berjuang sesuatu yang sesuai kehendak Allah. Memberkati kami semua di tempat ini. Sucikan melalui firman-Mu semuanya. Kami berdoa untuk semua
gereja yang ada di seluruh dunia, dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami berdoa untuk setiap persembahan dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan Kau memberkati segala pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, iman, rohani mereka sampai kepada anak cucu mereka. Biar kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja, jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 날 다 지나고 그가 빛을 발하리 쓰러져 가는 우리 영혼 주가 붙잡아 주시리 우린 쉬지 않으리 이 길에 끝이 있으니 한 걸음 한 걸음 주와 함께 걸으리 우리의 걸음이 끝나는 그날 매 순간 함께 하시니 우릴 안아주시리 더 이상 눈물 없으리 당신의 그 나라 안에서 이제 영원히 주 품 안에서 우리 찬양하겠네 우리 가는 이 길 세상이 미련하다 해도 우리는 주가 보여주신 소망이 있으니 어둠의 조각조차 그곳에